Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Raadi Pami Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi regional. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ratu Raudatunisa dengan NIM 555303040 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis produk domestik regional bruto pada Kota Padang tahun 2010 sampai tahun 2024. Kemudian berikut adalah daftar isi yang terdapat pada PPT yang akan saya bahas. Kemudian yang pertama ada konsep wilayah. Konsep wilayah adalah area yang memiliki batas dan ciri khas tertentu. Dalam geografi dan perencanaan, wilayah dapat dilihat dari aspek fisik, sosial, ekonomi, atau pemerintahan. Jenis wilayah meliputi wilayah formal, fungsional, administratif, dan perencanaan. Umumnya, wilayah punya batas jelas, kesamaan ciri, dan hubungan antar unsur. Pemahaman tentang wilayah penting untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Selanjutnya ada teori lokasi. Teori lokasi membahas pemilihan tempat terbaik untuk kegiatan ekonomi guna memaksimalkan keuntungan dan mengurangi biaya. Tokohnya antara lain Fontana, Weber, dan Christopher. Faktor penentu lokasi meliputi bahan baku, pasar, transportasi, tenaga kerja, dan kebijakan. Teori ini berguna untuk merencanakan lokasi usaha secara efisien. Selanjutnya adalah teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah wilayah unggulan yang mendorong perkembangan ekonomi lalu menyebar ke daerah sekitar melalui efek trickle down. Contohnya di Indonesia adalah Bandung Raya dan Jabodetabek. Teori ini membantu pemerataan pembangunan pada suatu wilayah. Kemudian berikut adalah wilayah metropolitan pada Kota Bandung. Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi dan sosial yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan sektor unggulan seperti industri kreatif, pariwisata, pendidikan, dan teknologi, Bandung tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama di Jawa Barat. Teori Pole of Growth menjelaskan bahwa kota dengan keunggulan kompetitif seperti Bandung cenderung menjadi motor penggerak ekonomi regional. Hal ini terlihat pada pembangunan infrastruktur seperti LRT Bandung Raya dan perluasan jalan tol yang memperkuat konektivitas antar wilayah. Pertumbuhan Bandung juga membawa dampak positif split effect bagi daerah sekitar seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Garut, yang mengalami peningkatan investasi, kawasan industri, perumahan, serta konektivitas transportasi. Dampak ini dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mempercepat urbanisasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitarnya. Selanjutnya, latar belakang mengenai PDRB yang akan saya jelaskan yaitu PDRB Kota Padang. Produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan indikator penting untuk menilai kinerja dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Karena mencerminkan nilai total tambah dari seluruh aktivitas ekonomi, Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui sektor pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa. Oleh karena itu, analisis PDRB Kota Padang penting dilakukan untuk memahami struktur ekonomi daerah, mengidentifikasi sektor unggulan, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selanjutnya adalah mengenai wilayah Kota Padang. Wilayah metropolitan Kota Padang dikenal dengan nama Kawasan Metropolitan Palapa, yang merupakan akronim dari Padang, Lumbuk, Alung, Pariaman. Kawasan ini mencakup 3 wilayah administratif utama di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang RT/RW Provinsi. Dukungan infrastruktur seperti Bandar Udara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Teluk Bayur, jaringan jalan seperti Bypass Padang, serta jalur kereta api komuter Padang Pariaman
menjadi penguat konektivitas kawasan ini. Pengembangan Metropolitan Palapa bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat integrasi antar wilayah, dan meningkatkan daya saing Sumatera Barat. Dalam rencana jangka panjang, kawasan ini diproyeksikan berkembang lebih luas dengan 2 skenario deliniasi, dengan mencakup tambahan wilayah dari Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, hingga bagian Kota Solok, sebagai antisipasi pertumbuhan dalam 2 dekade ke depan. Selanjutnya, berikut adalah peta wilayah Kota Padang. Selanjutnya adalah perkembangan distribusi PDRB pada Kota Padang. Dapat dilihat pada tabel tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor lapangan usaha yang berkontribusi paling dominan dalam perekonomian Kota Padang, yang berkontribusi sebesar 17%. Dengan tren perkembangannya terus mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah location quotient pada Kota Padang. Hampir seluruh sektor usaha lapangan usaha di Kota Padang merupakan sektor basis, di mana sektor basis itu nilainya lebih dari 1, sedangkan sektor non-basis nilainya kurang dari 1. Namun akan tetapi ada 3 sektor yang memiliki rata-rata yang tinggi seperti jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi. Yang ketiga adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Sedangkan sektor non-basis terdapat pula 3 sektor yang nilainya sangat kecil, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, penyediaan akomodasi dan makan minum. Selanjutnya berikut adalah shift share analisis pada Kota Padang yang telah diolah dengan Microsoft Excel. Dengan penjelasan, tidak terdapat sektor yang berada pada kuadran 1, 2, dan 3, sedangkan pada kuadran 4 terdapat 17 sektor lapangan usaha. Kesimpulan, berdasarkan analisis location quotient dan shift share analysis, sektor perusahaan jasa di Kota Padang teridentifikasi sebagai sektor basis dengan keunggulan yang tinggi. Untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah Kota Padang dapat menerapkan strategi berikut. Yang pertama adalah mengembangkan layanan publik berbasis digital. Yang kedua, mengembangkan sistem transportasi massal seperti kereta komuter dan bus rapid transit antar kota atau kabupaten. Yang ketiga, mengembangkan industri kreatif dan UMKM. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi maritim dan industri perikanan. Yang kelima, berfokus lebih pada sektor basis yang potensial. Kemudian, kontribusi project work. Dalam proyek yang dimana kelompok saya membahas salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu Kota Bandung, saya berkontribusi dalam beberapa hal. Seperti saya membantu mencari referensi terkait kota-kota metropolitan di Indonesia dan menemukan Kota Bandung sebagai kota yang akan diteliti oleh kelompok saya. Selain itu, saya juga mencari dan membahas teori-teori seperti drought pulse, split effect, dan backwash effect. Saya juga berkontribusi dalam penyusunan paper, dari mulai menyusun kerangka sampai memastikan isi tulisan tersebut runtut dan sistematis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.